Chapter 5 Bubuk Geseringki. Elder berjubah putih itu membersihkan tenggorokannya dan berdiri. Sambil menyatukan tangannya, dia tersenyum. Pemimpin klan Shaozan, alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu. Tentu saja, Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika aku dapat membantu kamu menyelesaikannya, maka aku pasti tidak akan berani berkata tidak. Bagi tetua yang mengunjungi, Shaozan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji apapun. Hehe, pemimpin Shao, apakah kamu mengenalnya? Jie tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Aku minta maaf, gadis ini. Shaozan melihat gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia ke-8. Setelah belajar di fraksi Misty Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelum dia masih kecil, tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Shao, aku belum datang untuk menghormatiku dalam waktu yang lama. Itu salah aku bahwa atau itu kamu tidak mengenali aku. Nalan Yanran dengan manis berkata. Hehe, Yanran, aku mendengar bahwa atau itu kamu telah menjadi seorang siswa di bawah Yunjun. Pada saat itu, aku pikir itu hanya rumor tanpa dasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa atau itu benar-benar nyata. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki? Shaozan memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Shao. Permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Jie terus tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumannya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Jie, Shaozan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi-fraksi Misty Clouds adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jiama. Shaozan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang akan dia butuhkan Shao Clan untuk membantu? Jie memang mengatakan bahwa atau itu terkait dengan Yanran. Apakah itu? Sebuah pikiran mengembara melintasi pikiran Shaozan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu. Shaozan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong katakan padaku apa permintaan fraksi. Jie ragu-ragu, tapi dia berpikir tentang berapa banyak pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya. Pemimpin Shao, kamu tahu betapa ketatnya aturan dalam faksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Faktanya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan. Ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa atau itu Yanran dan Shao Clan memiliki proposal pernikahan. Karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Shao untuk membatalkan pernikahan ini. Kah? Cangkir giok di tangan Shaozan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut oleh kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Shaozan dengan gembira dan cemoh. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang diatur antara Shaoyan dan Nalan Yanran. Tetapi setelah menanyakan kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Tatapan mereka terhadap Shaoyan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Shaozan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Shao, aku tahu bahwa atau itu permintaan ini sedikit di atas, tetapi karena pimpinan faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Dengan tidak berdaya mengeluarkan nafas, Jie dengan ringan berbisik kepada Shaozan. Tangan Shaozan melengkung menjadi tinju. Sebuah doki hijau perlahan-perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa yang ilusi di depan wajah Shaozan.
Metode Ki Rahasia Shao Clan. Kemarahan Singa Furious. Level Xuan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar elangnya seperti tangan hijau Doki berkumpul. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki Misty Cloud. Greenwood Sword. Level Xuan rendah. Dengan dirilisnya Doki, Yan lemah Gakers di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka kencang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu melalui lorong. Xiao Zhan, stop. Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Shao Clan. Xiao Zhan menegang dan Doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang diturunkan. Akhirnya, katanya adalah nada serak. Nalan, kamu punya nyali. Dengan seorang anak perempuan seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang. Paman Xiao. Tidak. Panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Aku tidak pantas disebut paman. Kamu adalah pemimpin fraksi masa depan dari fraksi Misty Clouds. Di masa depan, kamu mungkin adalah salah satu orang paling penting di daratan Doki. Xiaoyanku hanya memiliki bakat sederhana. Dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia mengatakan. Pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa atau itu permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta aku untuk membawa sesuatu. Tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Cie menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak Diopan Green muncul di tangannya. Hati-hati membuka kotak itu, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan tiga elder mendapatkan yang lebih baik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak. Ki Gesering Powder.